Halo, perkenalkan nama saya Ana Sukma. Di video kali ini saya bakal sharing bagaimana sih caranya meningkatkan skill karyawan Anda dengan menentukan metode dan juga program evaluasi pelatihan yang tepat. Nah, sebelum itu saya bakal sharing apa sih itu pelatihan atau paling sering kita dengar ya, itu training. Di mana pelatihan atau training itu sendiri merupakan usaha pengembangan keterampilan yang diberikan kepada manusia agar mereka tuh bisa mencapai standar tertentu. Nah, standar ini Anda bisa membuatnya bersama para jajaran manajer di perusahaan Anda. Nah, untuk pelatihan itu sendiri ya, ada 3 kompetensi yang harus dan wajib dimiliki oleh seluruh karyawan di perusahaan, yaitu terdiri dari SKA, yaitu adalah skill, knowledge, dan juga attitude. Di mana secara bersama-sama kita tahu ya, dan kita yakini bahwa 3 kompetensi tersebut itu memberikan impact dan juga mensupport agar seluruh karyawan itu bisa perform dalam pekerjaannya. Nah, terkait pelatihan dan training itu sendiri, kita tahu adalah kegiatan yang sangat penting ya, agar bisa dilakukan dan berlangsung di sebuah perusahaan atau bisnis. Di mana dengan yang ada pelatihan dan juga meningkatkan kompetensi mereka, maka karyawan ini pasti bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan maksimal. Semakin tinggi kompetensinya, semakin dia ada peningkatan, mereka diyakini bisa membantu mereka dalam menyelesaikan target pekerjaannya. Dengan begitu, perusahaan juga akan jadi jauh lebih mudah dalam mencapai tujuan dan juga target perusahaan. Nah, namun pelatihan ini sendiri ada prosesnya, yaitu membutuhkan yang namanya waktu, yang namanya membutuhkan trial and error, membutuhkan yang namanya kemauan karyawan itu sendiri, dan yang terakhir adalah support dari perusahaan. Oleh karena itu, banyak faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan dan juga perubahan setelah training, maka saya akan menjelaskan bagaimana menentukan metode yang tepat agar lebih cepat dan juga lebih prosentasenya lebih besar agar mereka mendapatkan impact setelah mengikuti training dan perubahannya itu pun juga bisa kita pantau jauh lebih cepat. Nah, metodenya itu ada dua, yaitu ada on the job training dan juga off the job training. Nah, on the job training itu sendiri adalah pelatihan yang diberikan dan bisa dilakukan selama atau dalam proses mereka bekerja. Contohnya, kita bisa kasih tugas, kita juga bisa kasih target, atau kita bisa memberikan mereka untuk praktek selama mereka bekerja. Nah, di sini ada 2 contoh, yaitu ada assignment, di mana assignment ini adalah kita kasih tugas ke mereka dan mereka bisa mengerjakan tugasnya sambil mereka bekerja. Ya, seperti misalnya customer service, kita kasih tugas untuk menanyakan nih langsung ke customer database-nya agar nanti bisa di-upselling dengan kelas upselling. Nah, selanjutnya itu adalah metode coaching, di mana ini para leader atau para manajer di perusahaan Anda itu bisa membimbing secara langsung kepada karyawan agar mereka tuh paham gitu loh kesalahannya mereka tuh apa dan bisa memberikan advice dan saran yang tepat. Nah, selanjutnya adalah off the job training, di mana off the job training ini adalah pelatihan yang diberikan di luar jam kerja, yaitu ada training kelas, di mana pelatihan ini diberlangsungkan dengan sebuah kelas terdiri dari mentor dan juga peserta. Dan ini berlangsung di luar jam kerja, ya. Dan selanjutnya adalah self learning, di mana self learning ini itu adalah pelatihan yang bisa mereka lakukan secara mandiri dengan membaca buku atau melihat video atau metode lainnya tanpa harus dibimbing atau diarahkan oleh pihak perusahaan. Nah, untuk efektivitas dan juga impact dari metode ini, on the job training itu memiliki persentase impact yang jauh lebih besar dibandingkan dengan off the job training. Nah, biar Anda nggak bingung, saya akan lihatkan di layar ini. Anda bisa melihat sekarang, ini adalah contohnya, gambarannya. Nah, di sini Anda bisa melihat ya di layar, di mana di layar ini ya saya memberikan contoh persentase on the job training dan juga off the job training. Di mana untuk on the job training persentase impact perubahan itu sebesar 30-35%, sedangkan untuk off the job training persentase impact-nya 10-20%. Jadi, ketika Anda menggunakan metode on the job training, ini akan lebih membantu mereka dalam berubah atau adanya peningkatan dalam
dalam keterampilan mereka. Nah, untuk waktu on the job training itu bisa adanya peningkatan kurang dari 3 bulan. Jadi bisa jauh lebih cepat dengan observasi setiap bulan. Nah, sedangkan off the job training itu biasanya membutuhkan waktu 3 bulan dan bahkan lebih. Ya, jadi di sini ada metodenya, bisa Anda pilih dan sesuaikan. Nah, apabila Anda bingung, saya juga akan kasih contoh lagi gitu ya. Contoh yang di bawah ini Anda bisa melihat yaitu program training sesuai kebutuhan atau metode yang tepat sesuai kompetensinya. Di sini ada kolom job desk, kompetensi dan juga metode. Ya, kurang lebih saya mengambil contoh customer service ya, di mana job desk yang pertama adalah melayani dan menjalin hubungan baik dengan customer. Nah, kompetensinya yaitu adalah komunikatif. Nah, metode yang tepat Anda bisa menggunakan metode training class ya, karena komunikatif itu adalah skill yang lumayan umum, itu nggak apa-apa. Selanjutnya adalah mencatat pesanan customer, di mana kompetensinya membutuhkan ketelitian dan juga detail. Nah, untuk metode ini Anda bisa memilih coaching, di mana coaching ini bisa secara intens dilakukan oleh atasannya. Ketika mereka lakukan kesalahan, bisa memberikan nasihat gitu ya, dan juga saran agar tidak melakukan kesalahan lagi. Lalu contoh selanjutnya adalah mempromosikan dan menawarkan produk kepada customer, di mana kompetensinya dia harus memiliki product knowledge yang bagus dan juga promotion skill yang oke. Nah, metodenya Anda bisa menggunakan assignment atau memberikan tugas selama mereka bekerja. Karena dirasa dengan hal tersebut, mereka bisa langsung meningkatkan skill promosi dan juga pengetahuan product knowledge mereka. Nah, ini adalah contoh yang bisa Anda lakukan untuk menentukan kompetensi dan juga metode yang tepat. Anda sudah mengetahui bagaimana sih caranya menentukan metode yang tepat. Selanjutnya saya pengen sharing adalah hal yang paling penting setelah melakukan training ya. Anda sudah menentukan metode, Anda sudah melakukan. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi program pelatihan atau training. Nah, kebanyakan beberapa orang-orang gitu ya, mereka lupa nih untuk melakukan yang namanya evaluasi. Sehingga mereka nggak tahu perubahannya tuh apa aja dan berapa lama muncul perubahan atau peningkatan itu bisa terlihat. Oleh karena itu, menentukan program evaluasi itu menjadi sangat penting. Nah, di sini saya kasih contoh lagi, silakan dilihat di layar. Nah, di layar ini Anda sudah bisa melihat ya contoh program evaluasi training. Di sini di paling kiri itu ada nama karyawannya, contohnya Tiara, dan di bawahnya itu adalah kompetensi training yang mereka dapatkan. Nah, di sini juga ada kolom output dan juga kolom bulan 1, bulan 2, bulan 3, jadi selama proses 3 bulan. Lalu yang terakhir adalah tindak lanjut, di mana setelah mengikuti training apabila belum berhasil, Anda bisa melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, di sini contoh yang pertama adalah kompetensi ketelitian, di mana setelah mereka mengikuti training, output yang diharapkan adalah zero error 0%, di mana tidak ada kesalahan sama sekali. Nah, bulan pertama kita observasi mereka masih melakukan kesalahan input 3 kali. Lalu di bulan kedua masih melakukan kesalahan inputnya 1 kali aja. Bulan ketiga tidak ada melakukan kesalahan sama sekali. Berarti mereka mendapatkan peningkatan ya setelah mengikuti pelatihan. Nah, tindak lanjutnya kita hanya cukup memaintain dan juga mengobservasi karena kan mereka sudah oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, contoh selanjutnya adalah upselling. Output yang diharapkan adalah menjual menu tambahan sebanyak 30 pieces setiap bulan. Nah, bulan pertama mereka berhasil nih menjual 15 pieces, sedangkan bulan kedua berhasil menjual 10 pieces. Sedangkan bulan ketiga adalah berhasil menjual 20 pieces. Berarti ini kan unstabil gitu ya, naik turun. Oleh karena itu, Anda bisa nih untuk menentukan tindak lanjut setelahnya adalah menambah metode lagi dengan coaching upselling. Ya, tadi kan misalnya assignment Anda bisa ke coaching agar memperbaiki kekurangannya. Nah, contoh yang terakhir adalah service excellent, di mana outputnya setelah mengikuti training adalah senyum, salam, dan sapa ke customer. Bulan pertama mereka lupa nih memberikan salam. Bulan ketiga sudah mempraktekkan ya 3S, senyum, salam, sapa, dan bulan ketiga pun juga sudah dipraktekkan. Nah, tindak lanjutnya itu sudah tidak ada gitu ya, karena dia sudah excellent, sudah baik.
dan mereka pun juga sudah sukses mengikuti training. Nah, Anda sudah melihat ya terkait tentang yang namanya metode dan juga program evaluasinya seperti apa. Dengan begini, Anda bisa mengetahui nih kira-kira bulan keberapa sih mereka ada peningkatan. Dan apabila mereka selama 3 bulan tidak ada peningkatan, Anda bisa lanjut ke dalam proses tindak lanjut untuk mereka bisa memperbaiki kekurangannya agar bisa achieve output yang sudah diharapkan oleh pihak perusahaan. Oke, berikut contohnya silakan Anda coba, silakan Anda praktekkan, dan salam sukses. Semoga karyawan Anda selalu berhasil dan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Terima kasih.